Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Agustin, NIM C09191015. Berikut akan saya sampaikan mengenai tugas metode presentasi saya yang mengambil tema yaitu manajemen keuangan ala anak muda. Nah, untuk alasannya sendiri mengapa mengambil tema tersebut, itu karena dari masalah pribadi yang mana sulit untuk mengatur keuangan kita. Mungkin juga teman-teman juga merasakan hal yang sama. Nah, di sini akan saya bahas mengenai faktor apa saja yang membuat kita kurang pandai untuk memanajemen keuangan dan juga beberapa tips yang bisa kita lakukan. Nah, untuk yang pertama ini, saya punya dua case, yaitu case-nya Karina dan juga case-nya Radit. Yang mana dari Karina sendiri ini, ceritanya adalah Karina ini sudah bekerja selama 2 tahun di agensi iklan ternama di ibu kota. Baru-baru ini karena pindah kerja di perusahaan baru yang memberikannya gaji lebih besar. Dengan gaji baru ini, Karina kini mampu membeli produk skincare dari Jepang dan kosmetik dari Amerika. Ia berkata, di umur 25 tahun ini, aku harus merawat kulitku dengan produk yang lebih berkualitas. Lagi pula, aku kini mampu membeli produk tersebut. Demikian kata Karina kepada dirinya sendiri untuk membenarkan pembeliannya. Dalam kurun waktu 3 bulan, Karina telah mengganti seluruh isi kosmetiknya dari produk lokal menjadi produk premium. Tak hanya makeup, ia kini mengganti semua peralatan elektroniknya dengan merek premium yang selama ini hanya bisa ia lihat di etalase toko. Lain lagi dengan Radit. Radit ini baru saja lulus kuliah dengan mendapatkan pekerjaan pertamanya di sebuah bank. Setelah bertahun-tahun hidup pas-pasan ala anak kos, akhirnya Radit itu punya penghasilan untuk makan enak dan belanja tanpa terancam hanya bisa makan mie instan di akhir bulan. Kini ia bisa menyewa kamar indekos dengan harga 5 kali lipat kamarnya saat kuliah dulu. Ia tak lagi makan di warteg dan mampu delivery makanan restoran setiap harinya. Nah, dari dua case ini mungkin teman-teman juga relate ataupun pernah merasakan juga mengenai kasus tersebut yang sebenarnya keuangannya atau pemasukannya itu meningkat, namun kebutuhannya pun juga meningkat. Nah, ternyata dari case-nya Karina dan juga Radit tadi, itu ada salah satu data yaitu berdasarkan data Kadensi Internasional tahun 2013, 28% orang Indonesia itu punya pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan bulanan. Dan bahkan rata-rata orang Indonesia itu mengalami defisit sekitar 35% dari pemasukan. Meskipun bangkrut, bukan berarti penghasilan mereka kecil. Kadang malah gaji mereka lebih besar daripada kelompok lainnya. Sayangnya, tuntutan hidup mengharuskan mereka menghabiskan jauh lebih banyak daripada sekedar kebutuhan sehari-hari. Kelompok sisanya pun tak jauh lebih baik. Sekitar 35% orang Indonesia itu hidup pas-pasan dan hanya bisa menabung maksimal 1 juta per bulannya. Dari gaya hidupnya Karina dan juga Radit ini, kita bisa merujuk pada gaya hidup konsumerisme. Sebenarnya apa sih konsumerisme itu? Nah, konsumerisme ini adalah paham yang menyatakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang sangat bergantung pada konsumsi dan kepemilikan, terutama barang material. Jadi sebenarnya konsumerisme ini adalah kepercayaan untuk menghabiskan banyak uang untuk barang dan jasa itu adalah sesuatu yang baik dan dibenarkan. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita bisa hidup dan terjebak di pola hidup konsumerisme yang berlebihan? Jawaban yang pertama itu adalah peer pressure atau tekanan sosial. Menurut filsuf Immanuel Kant, manusia itu punya kemampuan untuk menentukan pilihan. Namun di sisi lain, manusia itu memiliki intuisi untuk fit in di suatu sistem seperti sistem pergaulan sosial. Jadi, identitas manusia dari sisi psikologis, yaitu identitas pribadi, berbeda dengan identitas sosial. Identitas pribadi itu bagaimana ia melihat dirinya sendiri, sedangkan identitas sosial bagaimana ia ingin dipandang oleh orang lain. Faktor yang kedua adalah insecurity. Insecurity ini adalah orang yang meragukan dirinya sendiri dan harga dirinya cenderung menjadi materialistis. Ketika seseorang merasa ada yang kurang dari dirinya, ia cenderung mencoba mencari kompensasi dari bidang lain. Misalnya ketika orang merasa kurang menarik, ia akan berusaha membeli barang-barang mahal dengan harapan orang lain akan memberikan nilai lebih pada penampilannya. Jawaban yang ketiga adalah jebakan industri, yang mana orang-orang dibuat tertarik dengan barang-barang inovatif yang akhirnya menimbulkan keinginan untuk sesuatu yang baru secara terus-menerus. Contohnya adalah pada produk fashion, yang mana industri fashion ini selalu dan terus-terusan memberikan fashion insight alias daftar belanja agar selalu up to date dan tujuan akhirnya adalah mengajak untuk membeli kembali. Terakhir adalah late factor, yaitu pengeluaran yang terlihat kecil namun dilakukan berkali-kali tanpa sadar padahal sebenarnya bisa untuk ditabung.
Contohnya nih, coba dihitung dong berapa banyak sih uang yang kita keluarkan untuk ngopi cantik setiap minggunya. Padahal dari uang ngopi ini yang mungkin kita keluarkan tidak sadar bisa untuk ditabung dan mungkin jumlahnya juga akan besar juga. Dengan gerakan sayang uangnya ini bisa kita terapkan pada kehidupan kita untuk memanajemen keuangan kita dengan baik. Apa saja sih gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan, baik hal kecil maupun hal besar? Mari kita simak. Yang pertama adalah pada bidang fashion, yang mana bisa kita lakukan adalah thrift shopping. Bisa kita jumpai pasar-pasar second hand seperti Pasar Senen Jakarta dan Pasar Gede Bage Bandung dan juga pasar-pasar yang lain yang mana bisa ditemukan dress harga 20.000 atau jaket kulit seharga 100 ribuan. Yang kedua pada bidang transportasi, yang mana daripada kita menghabiskan waktu kita berjam-jam untuk macet-macetan di jalan dengan menggunakan mobil pribadi atau kendaraan pribadi, kita bisa coba untuk menggunakan fasilitas umum. Dan sekarang ini juga fasilitas umum sudah jauh lebih baik dan bisa kita coba. Yang selanjutnya adalah bisa kita lakukan berupa DIY project. Yang mana DIY project ini adalah membuat barang-barang yang kita bikin sendiri, menggunakan barang-barang yang mungkin kurang terpakai yang ada di rumah untuk menjadi barang yang baru dengan kreativitas kita. Selanjutnya adalah emergency saving. Sebelum kita nih berpikir muluk-muluk, ada satu hal yang sering terlewati, yaitu keadaan masa kini. Mungkin kita sudah punya nih anggaran untuk kehidupan sehari-hari, rekreasi, dan sedikit sisa untuk rencana lain. Tetapi kebanyakan dari kita lupa untuk menyisihkan dana untuk hal-hal yang tidak terduga atau emergency saving seperti kejadian kita sakit atau tertimpa musibah, kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah investasi. Jika usaha menabung nih sudah lancar dan juga target jangka pendek juga sudah tercapai, kita bisa memikirkan langkah selanjutnya yaitu memulai investasi untuk mencapai target jangka menengah dan juga panjang. Ada banyak jenis investasi yang bisa dipertimbangkan mulai dari reksadana, deposito, emas, dan juga saham. Namun sebelum memilih mau berinvestasi di mana, kita baiknya mencari tahu dulu keuntungan dan juga resiko dari masing-masing investasi tersebut. Yang terakhir adalah kita bisa memulai untuk memikirkan kepemilikan properti. Jadi properti di sini tuh bukan hanya untuk keperluan investasi, tetapi juga untuk rencana masa depan seperti kepemilikan rumah ataupun apartemen. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir atau memanajemen keuangan kita dengan baik. Dan satu quotes dari saya yaitu untuk generasi muda Indonesia, mulailah ambil bagian dari perubahan untuk masa depan yang lebih baik dengan menjadi generasi sayang uangnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Segala macam kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.